Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Sebelumnya perkenalkan, saya Hanif Nur Halimah dari SMA Negeri 1 Meraksa Aji. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5. Di sini saya akan memaparkan tugas di LMS, yaitu tugas 1.1.A.5 ruang kolaborasi. Di sini kami sudah memaparkan dalam diskusi antar kelompok yang terkait dengan konteks sosial budaya yang bisa dihubungkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Berhubung kami berasal dari Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ya. Jadi kami mengambil prinsip-prinsip dari rakyat Lampung, yaitu Piil Pasendiri. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya berikut dengan tugas-tugasnya. Yang pertama adalah Herlita Sari dari SDIT Cendekia. Dia saudara Herlita ini bertugas sebagai penanya. Kemudian ada Ibu Indah Taufani dari SMA Negeri 1 Banjar-Agung yang bertugas sebagai penyaji. Kemudian saya sendiri Hanif Nur Halimah dari SMA Negeri 1 Meraksa Aji yang bertugas sebagai moderator sekaligus notulis. Kemudian ada Ibu Happy Yana Yulita dari TK 01 Yapindo yang bertugas sebagai penanggap. Dan yang terakhir Pak Bram Serti Ardiansah ini dari SMP Negeri 2 Banjarmargo yang bertugas sebagai penanggap. Ini secara tertulis tugas-tugas kami seperti ini, namun pada ketika sudah berjalan diskusi dengan kelompok lain itu kami saling berkontribusi secara aktif bagaimana saling berdiskusi dan menanggapi. Untuk selanjutnya saya perkenalkan, ini judulnya yaitu Lampung dan Piil Pasendiri. Did you know? Piil Pasendiri merupakan falsafah atau pandangan hidup bagi orang Lampung yang dianggap penting untuk menuntun ke jalan hidup terbaik karena mengandung aturan dan norma atau nilai-nilai bermasyarakat. Piil Pasendiri berarti berjiwa besar, bermoral tinggi, tahu diri, tahu hak, dan kewajiban sebagai manusia seutuhnya. Jadi, bagi kami masyarakat Lampung khususnya, kebetulan saya Jawa, namun saya lahir dan besar di Lampung, sehingga saya tetap harus mengikuti dan menghargai budaya-budaya di Lampung itu sendiri. Seperti kata pepatah, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Jadi Piil Pasendiri ini merupakan prinsip pada masyarakat Lampung untuk bisa menjalani kehidupan yang baik ya. Jadi falsafah atau pandangan hidup bagi orang Lampung sehingga kami bisa hidup dengan baik dan bermasyarakat dengan aman dan damai. Kemudian yang kelima, unsur Piil Pasendiri. Ada 5 unsur Piil Pasendiri. Kemudian ada 5 unsur Piil Pasendiri, yaitu 1. Bejuluk Baadek, kemudian Nemu Nyimah, Nengah Nyapur, Sakai Sambayan, dan Titi Gemati. Kemudian ini saya akan menjabarkan arti atau makna dari masing-masing unsur Piil Pasendiri ini. Yang pertama, Bejuluk Baadek itu adalah setiap orang harus senantiasa menjaga nama baiknya dalam wujud perilaku dan tutur kata dalam kehidupan sehari-hari. Itu Bejuluk Baadek. Kemudian ada Nemu Nyimah, yaitu setiap orang harus memiliki rasa kepedulian sosial kepada sesama dan kesetiakawanan yang tinggi. Ini bisa saya contohkan ya. Kalau untuk Bejuluk Baadek, harus senantiasa menjaga nama baiknya dalam wujud perilaku dan tutur kata dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya adalah saling menghargai, saling menghormati antar sesama anggota masyarakat gitu. Jadi perilakunya, wujudnya seperti itu contohnya. Jadi menunjukkan karakter orang itu seperti apa, karakter baik tentunya.
Kemudian yang kedua, nemui nyimak. Setiap orang harus memiliki rasa kepedulian sosial kepada sesama dan kesetiakawanan yang tinggi. Ini contohnya adalah misal kita dengan teman itu saling membantu, saling support, saling tolong menolong. Kalau dalam kehidupan di sekolah itu misalnya ada rekan yang mengikuti suatu kegiatan, kita harus menyupport beliau. Kemudian dengan siswa, nah kita juga harus saling kita sebagai guru harus bisa menjadi wadah bagi siswa untuk memiliki rasa sosial dan tenggang rasa. Kemudian ada nengah nyapur. Setiap orang harus menjunjung tinggi prinsip musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan ataupun menyelesaikan suatu masalah atau konflik dengan kepala dingin. Nengah nyapur memenuhi sila keempat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi untuk nengah nyapur ini terkait dengan diskusi dan bermusyawarah. Jadi jika ada suatu permasalahan, baik permasalahan individu maupun antar kelompok misalnya, ini kita memegang teguh untuk bisa bermusyawarah dengan kepala dingin agar setiap permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan damai. Nah, ini juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sila keempat. Kemusyawaratan sila keempat. Sakai Sambayan. Setiap individu atau kelompok harus saling tolong-menolong dan bersikap saling menghargai, menghormati antar sesama. Nah, ini mirip dengan nemui nyimah. Jadi memang ada yang mirip ya. Kalau Sakai Sambayan intinya kita harus saling tolong-menolong, saling menghargai, saling menghormati antar sesama manusia dalam masyarakat, sehingga diharapkan dalam masyarakat itu tidak akan ada konflik yang berarti. Dan yang terakhir adalah titi gemati. Titi gemati artinya setiap orang harus menjalankan tugasnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan mengutamakan kebaikan dalam setiap sikap dan perbuatan. Nah, jadi untuk di prinsip yang kelima, titi gemati ini kita sebagai seorang manusia itu menjadi makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, meskipun kita punya dua peran dalam masyarakat, kita tetap harus dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Jadi meskipun kita sebagai individu harus saling sopan terhadap orang lain, dan kita sebagai makhluk sosial tentu banyak-banyak unsur-unsur sosial yang harus bisa kita terapkan. Nah, itu pengertian dan contoh dari 5 prinsip dasar prinsip Pil Pesenggiri. Kemudian yang selanjutnya, kekuatan konteks sosial, kultural, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di filosofi Pil Pesenggiri dalam kehidupan sosiokultural masyarakat Lampung sangat sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini menjawab dari pertanyaan yang ada di LMS. Pendidikan sesuai dengan kodrat alamnya. Nah, jadi ada dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, siswa itu memiliki kodrat, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana yang kodrat alam, di mana kehidupan berbudaya, Pil Pesenggiri menuntun setiap warga masyarakat agar berjiwa besar, bermoral, tahu hak dan kewajiban sebagai makhluk seutuhnya, tanpa dipaksa, tanpa diberikan hukuman, maka akan menjadi manusia seutuhnya. Jadi sesuai kodratnya, kodrat anak itu seperti apa? Nah, itulah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang selanjutnya, kekuatan konteks sosial, sosiokultural, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa ya, yang tadi itu ada mendidik anak sesuai dengan kodratnya, yang ini diibaratkan guru itu adalah, dan yang kedua ini menuntun
Menuntun itu guru diibaratkan sebagai petani, siswa itu diibaratkan sebagai benih, benih padi misalnya. Jadi kita sebagai guru tidak dapat mengubah suatu anak, kita hanya menuntun bagaimana seperti menanam padi. Jadi bagaimana bibit itu, apakah bibit yang baik ataukah kurang baik, tapi dengan adanya perawatan dari Pak Tani, baik dari pemberian pupuk, pengairan, kemudian menyiangi dan lain sebagainya, dengan sentuhan tangan dingin petani itu akan menciptakan, akan menumbuhkan bibit-bibit padi yang baik menjadi tanaman padi yang baik dan bisa mengeluarkan bulir-bulir padi yang bagus. Nah, jadi meskipun ada benih padi mungkin yang baik, ada yang kurang baik, tapi dengan adanya sentuhan-sentuhan perawatan dari seorang petani atau seorang guru, ini yang kita bicarakan mengenai siswa dan guru, nah tentu akan bisa membuat anak itu menjadi seorang pribadi yang baik dan sukses. Begitu. Selanjutnya, kekuatan konteks sosiokultural dalam terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini punya semboyan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Nah, ini juga sesuai dengan konsep Sakai Sambayan. Baik, saya singgung dulu makna dari ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, yaitu di depan memberi contoh atau pedoman, kemudian yang ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Jadi di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Itu adalah prinsip-prinsip dari Ki Hajar Dewantara yang sejalan, kalau di masyarakat Lampung, sejalan dengan konsep Sakai Sambayan. Begitu. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan dalam pendidikan dikontekstualkan dengan kearifan budaya Lampung. Yang pertama, ini dalam yang kami terapkan di sekolah. Yang pertama, pembentukan jadwal piket kelas. Yang kedua, struktur organisasi kelas. Ini ada ketua, sekretaris, wakil, bendahara, seksi ketertiban dan kebersihan. Nah, kemudian yang ketiga OSIS, yang keempat tim Satgas COVID-19, ini dari unsur siswa, yang kelima Barung dan Regu, dan terakhir Rohis. Ini bukan terakhir ya, mungkin masih ada banyak sekali unsur yang ada di sekolah yang sejalan dengan kearifan budaya Lampung dan juga Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini sebagian yang kita lampirkan. Kemudian kesepakatan kelompok. Dari hasil diskusi kelompok, kami bersepakat bahwa nilai-nilai luhur yang ada dalam budaya lokal Lampung, Pilpesenggiri, dapat dikaitkan dengan konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara yang juga diimplementasikan dalam pendidikan yang ada di sekolah kami. Untuk penjabarannya sudah sangat kami jabarkan secara terperinci di atas. Nah, ini adalah referensi yang kami ambil dari http Lovely Lampung, kemudian ada www.trendverse dan kompasiana.com. Nah, sekian itu adalah presentasi dari kelompok kami yang berjumlah 5 orang. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.